Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali ya hari ini Ustazah bisa menyapa kalian semua yang ada di rumah. Tapi seperti biasa sebelum pelajaran IPS-nya kita mulai, ayo sama-sama tundukkan kepala, angkat kedua tangan, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, untuk pekan ini kita akan membahas materi yang terdapat di bab 2, yaitu tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak, bervariasi dan beragam. Contohnya makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal atau rumah, alat elektronik, dan yang terakhir adalah rekreasi atau hiburan. Nah, sumber daya alam itu terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang akan kita bahas adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang untuk mendapatkannya kembali melalui proses pelestarian dengan cara contoh sumber daya alam itu dibagi dua lagi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi dua lagi. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati atau makhluk hidup atau hidup, dan yang kedua adalah sumber daya alam non hayati atau tak hidup atau bisa juga dikatakan benda mati. Nah, sumber daya alam yang sifatnya hayati contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, untuk pelestariannya yang pertama adalah tebang pilih. Tebang pilih itu adalah memilih tanaman yang sudah tua dan layak untuk ditebang. Biasanya yang ditebang pilih itu adalah tanaman atau pohon jati, cempaka, atau jenis kayu yang lain. Nah, kayu-kayu itu dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam kerajinan, kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Nah, yang kedua, hutan lindung. Hutan lindung itu dimanfaatkan untuk melindungi hewan atau tumbuhan yang ada di dalamnya. Artinya, semua yang ada di hutan itu tidak boleh diambil, tidak boleh ditebang tanamannya, tidak boleh dirusak, tetapi harus dipelihara. Yang berikut, cagar alam. Cagar alam adalah tempat di mana hewan maupun tumbuhan itu dijaga dan dilindungi. Yang terakhir ada yang namanya suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah tempat di mana hewan dan tumbuhan-tumbuhan langka itu hidup. Jadi dia harus dijaga, dilindungi, dan tidak boleh untuk dirusak. Nah, yang berikut, yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang sifatnya adalah non hayati atau tak hidup atau benda mati. Contohnya ada air, matahari, tanah, dan udara. Nah, untuk pelestariannya adalah dengan cara yang pertama, air, yaitu menghemat penggunaan air.
Yang berikut melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah atau limbah di selokan, di sungai maupun di laut. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan adalah jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Semua yang disebutkan tadi merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada hewan, ada tumbuhan yang merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana kita memanfaatkan ciptaan Allah itu dengan baik dan benar, dan tidak boleh merusak lingkungan supaya lingkungan tempat tinggal kita bisa terjaga. Kalau terjadi kebakaran, maka akan ada asap yang akan mengganggu proses pernafasan. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Semoga mengerti. Dan mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.